Menteri Cinta akhirnya telah datang. Bagaimana duel mantan kru dari Raja Bajak Laut melawan Yonkou di era saat ini? Nah, Gachi Pasar di sini kali ini kita akan mereview One Piece untuk chapter terbaru, yaitu di chapter 1139. Dan seperti biasa, kali ini review, jadi akan ada pembahasan yang lebih dalam alias bacot-bacot Nomi yang akan kita bahas juga di satu chapter kali ini. Makanya pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah, karena One Piece tidak masuk akal, tapi akal bisa masuk. Dan buat para nakama juga yang senang dengan kelas One Piece kayak gini, yang bahkan ada yang bilang di video mural Piece kemarin, oh ini mah jadi dosen One Piece dan bahasnya ada SKS yang aduh ini mantap banget. Jangan lupa untuk subscribe juga dan nyalakan bel notifikasinya. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw. Nah, judul untuk chapter kali ini adalah Mountain Eater, dan di sini kita melihat cover story di mana Usu sedang mencoba untuk menghajar kedua pelaku yang bahkan memiliki judul sebagai Two Rebels. Yang kalau dilihat cukup jelas ya, di bagian kiri ini adalah Page One dan yang kanan adalah Ulti Chuan. Yang kalau kalian ingat di awal perkenalan pun bahkan Usu bukan gak cukup kesal dengan kedua bocah ini. Dan menariknya kalau kalian nggak di sini, pedang yang dipegang oleh Usu adalah pedang yang digunakan oleh Yasui. Yang untuk kali ini pun sebenarnya sudah pernah disindir di review sebelumnya. Tapi kalau saya melihat reviewer-reviewer lain, kayaknya banyak yang nggak begitu ngeh dengan pedang yang dipegang oleh Usu. Karena jangan lupa, pedang yang sebelumnya dia gunakan itu semacam pisau kecil, tapi dalam bentukan yang seperti pedang. Tapi sejujurnya Usu dengan pakaian full Wano Kuni ini sangat keren sekali sih, dibandingkan dia menggunakan pakaiannya yang biasa. Nah, oke, kita masuk ke isi chapter di mana para penjaga tidak tahu menahu lokasi keberadaan dari kunci Loki, sehingga mereka semua harus mencari mandiri nih kuncinya ada di mana. Dan tentu saja dengan kastil sebesar ini mereka perlu mencari sangat lama. Apalagi ini manusia-manusia kecil dan cuma Rodo lah sosok raksasanya. Rodo berkata kalau seseorang yang tahu lokasi dari kunci Loki kemungkinan hanya para tetua seperti Tua Jarul, dan Luffy pun merespon, oh itu adalah si kakek pedang. Aku penasaran apakah dia akan memberitahu jika aku bertanya hal itu kepada dirinya. Yang tentu saja ditentang oleh Rodo karena hanya mencoba untuk melepas Loki saja itu sudah menjadi sebuah perbuatan kriminal di negeri Elbaf ini. Oh ya, sebelumnya juga banyak pasti dari kalian yang cukup ngeh di mana pedang yang tertancap di helm dari Jarul bukankah sangat mirip sekali dengan pedang yang kita lihat dimiliki oleh King Harold. Ya, walau dia bilang kalau helmnya membuat dia selamat dari serangan Loki, yang apakah Loki berhasil mengambil pedang ayahnya dan menyabet Jarul namun akhirnya gagal? Atau kalian mungkin lebih suka kontroversi yang lebih spicy ini, dimana ada yang namanya pengkhianat Loki King Harold ini? Yang mungkin kalian lebih suka yang mana? Coba tuliskan di kolom komentar. Nah, dari situ pada akhirnya mereka sampai ke ruangan tahta, atau dalam kata lain ruangan dari sang raja. Dari sini terlihat lebih jelas keseluruhan ruangannya yang sangat besar, dan bahkan yang lebih gila lagi, ini definisi satu ruangan sangat-sangat rusak sekali. Dimana tanda dari Magic Circle pun terlihat, yang bahkan tadinya ada hal menarik nih terkait adanya lubang besar yang muncul dari atap, yang saya kira awalnya lubang itu efek dari kekuatan saat peperangan terjadi di kastil Elbaf, yang apakah akan cocok kalau Loki memakan buah iblis Jormungandr, di mana ular besar dapat menciptakan lubang seperti itu. Tetapi kalau kita lihat dari kata-katanya, kalau puing-puing ini terlihat cukup baru, kemungkinan besar lubang yang ada di atap itu adalah ulah dari petir hitam God Snake yang dikirim ke Elbaf beberapa saat yang lalu, karena tepat di atas dari Magic Circle tersebut. Yang lagi-lagi kita mendapatkan kan gambaran Magic Circle yang cukup jelas di bagian sini, dimana hal yang berbeda dengan Gorosei kalau tidak ada nomor atau angka saja di dalam dari Magic Circle ini. Tapi poin yang masih sama adalah adanya huruf Kono yang terlampir melingkari lingkaran sihir tersebut, yang kira-kira bahasa apa ya yang dimunculkan dari Magic Circle ini? Karena bukankah seharusnya ini cukup berbeda dengan bahasa dari Poneglyph, yang apakah terdapat bahasa kuno lain atau mungkin bahasa iblis yang ada dalam satu serial One Piece ini? Nami pun berkata kalau di buku-buku Magic Circle digunakan untuk memanggil iblis yang dilakukan di beberapa negara, yang salah satunya juga sudah pernah kita lihat dari momen pre-time skip Brook ketika dia dilempar oleh Kuma. Yang sebenarnya pada saat itu Brook pun disebut sebagai Satan Sama. Yang menariknya, Brook dengan kekuatan Underworld, dan Satan juga bisa dibilang adalah suatu iblis tertinggi, yang apakah nanti Brook akan memiliki semacam kemampuan spesial yang mungkin akan bisa mengalahkan para iblis-iblis yang ada dari pemerintah dunia seperti God Snake tadi, atau bahkan Gorosei, atau bahkan sosok ibu ini sendiri. Yang kira-kira jika seperti itu, apakah Brook akan menjadi MVP lagi seperti ketika di arc dari Whole Cake Island? Luffy pun berkata kalau sepertinya dia baru saja melihat sesuatu yang seperti ini. Yang aduh, ini kita ini sangat lupa sekali, karena bukankah belum lama
Terutama di Pulau Eket, dia langsung melihat adanya kelima Magic Circle dengan sangat-sangat besar sekali, dan kemunculan juga monster-monster luar biasa besar alias perubahan iblis dari para Gorosei yang Oda pun bahkan menggambar satu halaman super epic yang luar biasa. Nah, di saat semua panik dengan pemanggilan iblis, tiba-tiba ada yang memanggil Luffy si topi jerami. Yang tentu saja semua pasti sangat kaget dong, dan Rodo pun lagi-lagi berkata kalau apakah itu adalah roh gentayangan. Sama seperti di beberapa chapter lalu yang dia pun ketakutan akan roh gentayangan ini. Di sini Rodo pun benar-benar ketakutan dan dia lari, namun tiba-tiba ada kapak besar yang dilempar ke arah mereka sampai orang tersebut pun berkata, "Hey, tunggu." Yang lagi-lagi kalau kita lihat dari ukuran kapaknya cukup jelas ya jika ini bukanlah kapak manusia, atau mungkin bisa dibilang jika sosoknya yang sudah kita ketahui dia adalah Chopper Gaban, itu bukanlah kapak senjata yang biasa dia gunakan. Tapi mungkin dia hanya mengambil dari bekas mayat-mayat Elbaf yang terdampar saja dan akhirnya melemparnya kepada Rodo. Akibat kaget hal tersebut pun, Rodo tidak sengaja melempar ketiga Ojis kita. Nami pun sangat marah karena bisa-bisanya dia dilempar. Namun terima kasih kepada Luffy yang menangkap Nami dan dia pun kasih ke Zoro untuk menangkapnya. Dan inilah dia, sosok tersebut ternyata bernama Yasan, manusia yang tinggal di Elbaf dan mantan dari bajak laut. Ya benar, itulah box perkenalan yang udah tampilkan kepada kita dari satu sosok yang sangat mencurigakan atau tidak mencurigakan. Rodo pun bertanya, "Yasan, apa yang kau lakukan di sini?" Dan dia menjawab, "Barusan aku merasakan ada haki aneh datang dari daerah sini, tapi sepertinya aku kehilangannya. Ya, tapi udahlah, tidak apa-apa. Aku senang bisa bertemu kalian semua di sini." Yang ternyata nih, alasan dia datang ke kastil bukan karena merasakan aura Luffy, melainkan aura dari kedua God Snake yang sangat aneh yang baru saja ada beberapa saat yang lalu. Yang bukankah sebelumnya kita juga membahaskan apakah jangan-jangan sosok ini punya haki seperti Rayleigh yang bisa merasakan aura seseorang dari jarak yang sangat-sangat jauh sekali, seperti ketika Luffy baru sampai ke Sabuni Archipelago. Tetapi dari situ Rayleigh langsung tahu jika Luffy sudah datang. Ya, ini pun sebenarnya bisa dijelaskan sih karena mungkin Rayleigh yang udah lama bersama Luffy, jadi mungkin bisa membedakan aura Luffy itu bentukannya seperti apa. Tetapi untuk Yasan ini karena dia merasakan haki aneh yang pastinya itu adalah haki dari kedua God Snake yang datang dengan cukup nyentrik dengan petir hitam dan Magic Circle di tengah dari ruangan tahta. Yang jangan lupa momen Gorosei datang di Pulau Eket pun hampir semua orang yang memiliki haki mereka merasakan ada aura aneh dari kedatangan Gorosei yang cukup wajar juga sih karena ini Gorosei pasti hakinya jauh lebih kuat dibandingkan para God Snake yang biasa. Tapi buat yang nanya kok bisa sih dia nggak sadar kalau God Snake udah nggak ada di kastil lagi dan padahal mereka sudah sampai di tempat Loki. Apakah Yasan ini tidak sadar kalau dia sudah bergerak ke tempat Loki yang untuk hal ini pun sebenarnya nyambung nih dengan kata-kata Gunko di chapter lalu ketika dia menyuruh Samrock untuk menghilangkan hawa keberadaannya. Ya maka dari situ mereka pasti tidak akan bisa lagi merasakan hawanya atau haki dari tersebut. Tetapi di saat Luffy saja tidak bisa merasakan haki aneh dari kastil, di sini Yasan bisa merasakannya, yang itu saja sebenarnya sudah bisa membedakan nih level haki di antara mereka ini. Oh iya, terkait hawa yang bisa dihilangkan pun ini pernah kita lihat dari latihan Luffy dengan Rayleigh. Dan di situ Rayleigh pernah berkata kalau dia bisa menghilangkan hawa keberadaannya agar tidak bisa terbaca oleh Kenbon. Yang bukankah ini sesuatu kemampuan yang sangat-sangat OP sekali. Dan lanjut ya, di sini Yasan pun sebelumnya berkata kalau dia ingin bertemu dengan Luffy. Dan dia bilang, "Aku mendengar rumor tentangmu, Luffy si topi jerami." Mereka berkata, "Kalau kau mengalahkan Kaido." Sudah lama sekali sejak terakhir kali aku ingin ke Wano Kuni dan aku sangat ingin sekali untuk pergi ke sana. Yang bukankah ini menjadi suatu momen yang luar biasa lagi atau narasi luar biasa untuk Kaido? Karena bisa dibilang hampir semua orang terutama di generasi-generasi tua mereka semua sangat ketakutan dengan Kaido yang ada di Wano Kuni. Yang dalam kata lain memang benar-benar saja kalau Kaido ini melindungi Wano Kuni dari orang-orang luar. Karena contoh seperti pemerintah dunia atau bahkan Admiral, Gorosei dan yang lain-lainnya pun tidak mau macam-macam ke Wano Kuni selama masih ada di bawah Kaido. Yang itu pun cukup membuktikan seberapa kuat dan luar biasanya Kaido. Yang sebelumnya ini saya pernah membaca satu hal menarik yang ada di X atau mungkin di Twitter, di mana yang bertanya bagaimana jika yang datang ke Eket itu bukanlah kelima Gorosei, tetapi kita ganti saja kelimanya ini menjadi 5 Kaido. Apakah Luffy bisa keluar dari Eket dengan selamat atau tidak? Ya kalau jawaban saya sih seharusnya sudah sangat tidak mungkin Luffy bisa selamat jika lawannya adalah 5 Kaido. Kalau menurut kalian gimana? Coba tuliskan di kolom komentar. Di sini Rodo pun menjelaskan kalau orang-orang di Elbaf memanggilnya sebagai Yasan. Bukankah kau sebelumnya bertemu Miss Ripley di sekolah? Nah, dia adalah pasangannya. Dan Luffy pun ingat dengan bilang, oh, jadi dia adalah ayah dari bocah besar itu. Yasan hanya bisa ketawa, ya, bocah besar, kau tidak salah.
Jadi kau bertemu dengan Kolon dan juga Replay, darah raksasa di bocah itu ternyata sangat kuat sekali. Dia selalu cukup besar bagiku untuk dapat bisa kupeluk. Tapi bisakah kau percaya kalau bocah itu berusia 20 tahun dan Replay dia berusia 80 tahun. Bahkan dia lebih tua dariku. Menikahi raksasa sangatlah tidak masuk akal karena hanya akulah yang akan menua. Ya lagi-lagi meleset dikit lah ya, sebelumnya kita memprediksi kalau usia Kolon ada di 18 tahun tetapi ternyata 2 tahun lebih tua yaitu 20 tahun. Yang berarti bisa dibilang ini Gaban belum lama nyampe Elbaf, tahu-tahu dia sudah beranak aja. Karena nanti dikatakan kalau Gaban sudah tinggal di Elbaf kurang lebih 20 tahun dan usia Kolon pun sama di 20 tahun. Yang wow, ini subur banget nih kedua orang itu. Tetapi baik lagi buat kalian yang mikir gimana caranya nih, kebingungan kita juga akhirnya ditanya sama Teteh Nami. Luar biasa, ternyata orang sepertimu benar-benar ada yang aduh ini bukankah sesuatu yang sangat menarik. Yasanmo menjawab kalau cinta tidak mengenal batasan. Anjay, campuran ras selalu ada dimanapun sepanjang sejarah. Bakenir, Dosun Dadas, Longlek, Wotan, tentu saja para hybrid ini pasti akan kesulitan untuk bisa berbaur, tetapi pada akhirnya akan ada saja mereka-mereka yang bisa beradaptasi di berbagai era yang ada. Yang lagi-lagi untuk persilangan ras ini pun sudah berkali-kali kita dapatkan di serial One Piece. Yang sebenarnya ada satu yang cukup aneh yaitu Dillinger dari The Flamingo Family. Jika kalian ingat, Dillinger ini adalah persilangan dari manusia dengan ras ikan petarung yang bukankah ini sangat aneh. Lalu mungkin untuk Bakenir pun jelas lah ya, kita lihat dari Kuma dan dikatakan dia memang punya darah dari ras raksasa. Tapi perlu diingat ya, kalau ukuran Bakenir ini tidak sebesar ras raksasa, mungkin mereka cuma 6-7 meter dan ras raksasa itu sekitaran rata-rata 20 meteran. Dan untuk ras dari Longlek kita masih belum tahu, dimana kita cuma tahu yang terpisah aja adanya Longlek dan juga adanya Longneck saja. Dan untuk Wotan kita juga sudah tahu kan terdapat Big Pen jika kalian ingat di arc paling kagak jelas di serial One Piece, yaitu arc turnamen Foxy yang sangat-sangat tidak jelas. Dan ada satu Wotan alias Big Pen ini dan dia dikatakan persilangan di antara ras raksasa Elbaf dan juga Fishpen, tetapi untuk ukurannya tidak sebesar ras raksasa atau Elbaf pada umumnya. Dan yang terakhir nih terkait ras dari Dosun Dadas yang dikatakan oleh Yasan, untuk ini memang masih miss sekali karena baru pertama kali kita dengar dan mungkin menurut saya apakah ada hubungan dengan ras dari Yeticool Brother dari Pang Hazard. Di sini Zoro pun bertanya, kau seperti seorang ahli ya, tahu banyak hal dan siapa kau sebenarnya? Yasan pun hanya menjawab, aku adalah Menteri Cinta. Anjay, bacot banget. Dan Luffy pun cuma merespon, aku yakin Sanji akan seperti dirinya di saat dia tua nanti. Dimana Yasan alias Gaban, dia adalah Menteri Cinta, tetapi Sanji dia adalah budak cinta. Ya bukankah kita juga tahu kan, skopor Gaban dan juga Sanji memang selalu diparalelkan dari dulu, tetapi tidak kepikiran bahkan sampai seperti ini untuk paralel yang lebih jauh lagi. Luffy pun dengan santai berkata, ngomong-ngomong kakek, kita mencari borgol dari Loki. Namun Rodo langsung memarahi Luffy, hey, kau tidak seharusnya berbicara hal seperti itu dengan mudah, dan bagaimana dia bakal tahu juga. Dan seperti biasalah Luffy, lupakan, aku pernah ngomong seperti itu. Yang aduh, ini benar-benar kayak kakeknya Garp juga yang pernah melakukan hal yang sama. Namun di sini reaksi Yasan sangat menarik. Dia berkata, oh Loki ya, menarik sekali. Apakah kau adalah seorang pengacau? Dan aku sangat menyukai seorang pengacau. Nabi benar-benar kaget dan memarahinya, apa-apaan orang tua ini? Hobimu sangat aneh sekali dan bukankah seharusnya kau simpan sendiri hobimu itu? Dan Yasan menjawab, rumor memang ada untuk disebarkan nyonya. Yang aduh ini benar-benar nyentek banget dari Yasan alias Koper Gaban. Oh iya, di panel ini juga kita bisa melihat lebih jelas ya luka yang ada di dahinya itu yang dulu masih belum ada, dan kalau kita ambil lukanya doang, bukankah ini benar-benar seperti bentukan dari api? Apakah dia benar-benar sosok dengan luka bakar? Karena bukankah kalimat man marked by flames ini memang dari dulu tuh cukup ambigu. Apakah orang dengan tato api atau orang dengan bekas luka bakar? Yang kira-kira menurut kalian apa? Coba tuliskan juga di kolom komentar. Yasan pun bertanya kepada Luffy, apakah kau tahu Loki itu orang yang seperti apa? Apa yang akan kamu lakukan jika sesuatu terburuk akhirnya terjadi? Dan Luffy pun menjawab, aku akan menghajarnya sangat parah dan menguncinya kembali. Dan Yasan menjawab lagi, seseorang yang berhasil mengurung Loki sebelumnya tidak lain dan tidak bukan hanyalah Seng si rambut merah. Tidak sampai saat itu tidak ada satupun orang lain yang bahkan bisa menghentikannya. Apa kau tahu kekuatan apa yang dia miliki? Jika ada sedikit saja kesempatan dia berbuat kerusakan, apa kau tahu akan seberapa besar korban yang akan tercipta? Namun lagi-lagi belum selesai dia menjelaskan semuanya, Luffy dan Zoro pun langsung pergi dan tidak mendengarkan dirinya.
Luffy berkata, ya kunci tidak akan muncul sendiri kan, dan orang tua ini pun pasti akan terus nyerocos dalam beberapa waktu. Dan Zoro pun setuju dengan perkataan Luffy sambil berkata, benar-benar buang-buang waktu. Yang aduh, ini dua idiot kita sangat-sangat tidak tahu malu. Dimana yang waras emang cuma Teteh Nami doang. Dia berkata, hey guys, kita harus mendengar larangan ini dengan lebih serius. Nah, di saat Rodo nggak enak dan meminta maaf kepada Yasan, tetapi dia kaget karena melihat Yasan yang malah tersenyum. Ternyata dia mengingat momen flashback dengan kaptennya dulu. Ya benar, walau aneh kenapa dibuat siluet hitam sih, padahal bukankah kita sudah tahu bentukan Roger, Rayleigh juga Gaban seperti apa, tetapi di sini bentukannya siluet hitam, tetapi bentukan lainnya sangat terlihat jelas. Di sini Roger berkata, aku capek dengan semua larangan-larangan dari kalian. Kalian ini cuma takut doang kan? Dimana Gaban dan Rayleigh itu menjawab, bukan hal itu. Dan Roger malah marah sambil berkata, jika kau mau menghentikanku, kau harus mengalahkanku. Gaban pun kesal dan memarahi Roger. Kita hanya menunjukkan resikonya, Roger. Dasar kau ini sangat bodoh sekali. Dari saat itulah Yasan pun berkata kepada Rodo, hey Rodo, dorong kursi tahta itu. Nah, dari sini kita berpindah nih ke lokasi pesta di kampung Elbap sebelumnya, di mana terlihat orang-orang masih pada pesta nih. Bahkan tetua Jarul pun masih ada di sini karena ukurannya yang sangat masif. Oimo bercerita kepada kru topi jerami kalau, apa kau tahu ada dua sosok monster dari kru Raja Bajak Laut selain Roger itu sendiri? Dan Usopp menjawab, hah? Jadi bukan hanya Rayleigh saja. Dan Oimo pun menjawab lagi, benar, suatu waktu Kapten Roger butuh pengobatan dan orang itulah yang menemani kaptennya ke rumah sakit yang hanya ada di tengah pegunungan yang sangat dalam. Namun sayang sekali ternyata bajak laut musuh sudah menunggu mereka di sekitar rumah sakit dan mencoba menangkap mereka. Tapi kau tahu apa yang terjadi? Orang itu sendirian hanya menggunakan 2 kapak saja mengalahkan ratusan dari mereka seorang diri. Dan itu bukanlah bagian yang paling gila, karena ketika perang berakhir tidak ada lagi pohon tersisa di gunung tersebut. Atau dalam kata lain, dia benar-benar menggundulkan seluruh gunung yang ada. Itulah alasan kenapa dia memiliki sebutan sebagai Mountain Eater. Dia adalah rival dari wakil kapten Silver Rayleigh dan dia dikenal sebagai tangan kiri sang raja bajak laut. Oke, sebenarnya ada hal menarik juga yang kita dapatkan dari satu panel ini, di mana Jinbei pun bahkan berkata kalau itu adalah sebuah cerita yang sangat-sangat terkenal. Yang berarti cerita Mountain Eater ini harusnya sudah menjadi julukan resmi dari Chopper Gaban ya, atau dalam kata lain, Chopper Gaban sang Mountain Eater. Cukup mirip dengan sebutan dari Silver Rayleigh, The Dark King. Namun yang menariknya, kita bahkan masih belum tahu nih asal mula sebutan Dark King Rayleigh itu dari mana, sedangkan tangan kirinya malah kita tahu lebih dulu. Tetapi bukankah momen ngalahin ratusan orang itu sebenarnya bukan hal luar biasa di serial One Piece ini? Kita pernah beberapa kali mendapatkan hal seperti itu, dimana contoh paling awal adalah ketika Zoro melawan bounty hunter yang ada di Whiskey Peak yang dikatakan jumlahnya 100 orang. Atau juga ketika Luffy ketika di Enies Lobby dan dia pun masuk sendirian dan meratakan banyak sekali pasukan di sana. Dan satu lagi yang saya ingat adalah ketika Oden, dia meratakan Kuri seorang diri, yang sejujurnya ini sangat gila banget. Dimana mau Oden, Gaban, dimana mantan kru Roger ini kekuatannya sangat-sangat luar biasa. Atau mungkin ada orang lain lagi yang narasinya pernah ngalahin ratusan orang seorang diri. Coba kalian komen di bawah ya, takut ada saya yang kelewat di bagian sana. Dan untuk Gaban ini, apakah bajak lautnya bukan bajak laut abal? Makanya pada akhirnya dia dikenal sampai sebegitunya dan dibuat julukan sebagai The Mountain Eater ini. Next kita berpindah lagi nih ke ruangan tahta, dimana terakhir Rodo mendorong kursi tahta yang ternyata ada ruangan tersembunyi, yaitu ruangan harta karun, yang pastinya Nami akan sangat excited. Rodo bertanya, dari mana kau tahu hal ini, Yasan? Dan dia pun menjawab, hobiku adalah bertualang. Yang bukankah perkataan ini sangat mencurigakan, yang apakah jangan-jangan dia benar-benar sosok dengan luka bakar yang menyimpan rod poneglyph terakhir. Yang sampailah mereka di ruangan tersembunyi ini, namun semua harta karun sudah hilang dan yang tersisa hanyalah satu kunci besar yang berada di tengah ruangannya. Nami sangat kesal karena merasa ditipu, tetapi Yasan pun menjawab, hey, jangan salahkan aku, ini adalah kastil yang terabaikan sangat lama. Jadi normal jika ada pencuri yang berusaha masuk ke sini. Namun coba perhatikan, dari semua pencuri itu tidak ada yang mau mengambil satu kunci ini. Atau dalam kata lain, pembebasan Loki adalah hal yang bahkan orang jahat pun tidak inginkan. Dimana teman cukup menarik, pembebasan Loki atau disebutnya sebagai Liberation of Loki, yang menurut saya ini sangat-sangat cocok dengan sebutan nikah. Di sisi lain, cerita dari Oimo dan Kasi pun berlanjut kalau tangan kiri Raja Bajak Laut itu sudah tinggal di Elbaf lebih dari 20 tahun.
Dia adalah seorang legenda hidup yang dikatakan setara dengan Rayleigh dan juga Roger, sang tangan kiri Raja Bajak Laut, yaitu Scopper Gaban. Ya benar, walau dari awal kita tahu jika dia adalah Gaban, tapi penyebutan resmi namanya memang baru diucapkan di bagian akhir dari chapter ini, karena sepanjang halaman dia hanya disebut sebagai Iya-san saja. Dan kita berlanjut kembali ke Gaban yang memegang kunci Loki. Dia pun bertanya kepada Luffy, jadi apa kau masih menginginkan kunci ini? Jika iya, berarti kau harus melampauiku. Yang bukankah ini wadaw sekali? Yang jujur menurut saya ini gila banget sih, terkait kata-kata yang cukup kontroversi seperti soldier to soldier, atau mungkin di versi translate lain dikatakan equal antara Roger, Rayleigh dan juga Gaban, yang pasti ini banyak yang gak suka nih, terutama buat kalian-kalian para penggila power scaling, dimana yang A harus lebih kuat dari B, dan yang wah ini bukankah sangat membosankan sekali. Kalau untuk saya sendiri sih nggak begitu masalah ya, karena nggak pernah ada hukum tertulis juga kalau kapten harus lebih kuat dibandingkan semuanya. Dan bahkan di case dari Rayleigh dan juga Roger juga dulu dikatakan mereka ini ya setara-setara aja. Yang membedakan hanyalah jabatan di bajak lautnya doang. Hal ini pun cukup mirip dengan Shanks dan juga Ben Beckman, di mana banyak yang bilang jika mereka ini setara, atau kalau mau yang paling bisa kita lihat sudah jelas jika itu adalah Luffy dan juga Zoro. Dari dulu tidak pernah ada statement nih siapa yang lebih kuat dari siapa, bahkan momen Oda bikin keduanya bertarung pun seakan-akan untuk membuktikan kalau ya udahlah ini dua sosok yang sama, nggak perlu mikir siapa yang lebih kuat dibandingkan siapa. Bahkan kalau kita mau deep lebih dalam lagi di duel Luffy versus Zoro yang terjadi di Whiskey Peak itu, Zoro dia menggunakan onigiri dan Luffy pakai Gomu-Gomu no Bazooka. Itu adalah dua jurus andalan mereka pada saat itu, dan masing-masing bisa menghentikan satu serangannya satu sama lain. Yang bukankah itu sangat sekali? Ya sayang sekali duel itu harus berakhir dengan gangguan dari Nami, yang benar mereka bertiga adalah the trio OGs kita, yang bahkan bisa dibilang ketiganya adalah karakter utama yang ada di serial One Piece ini, bahkan bukan sejak awal dibuat tetapi jauh sebelum One Piece dibuat. Lalu bagaimana dengan duel dari Luffy dan juga Gaban? Yang jujur menurut saya ini sesuatu hal atau plot yang sangat-sangat menarik sekali, tapi satu yang mau saya komentar adalah ini Gaban mirip banget dengan Master Roshi dari Dragon Ball. Dia menggunakan baju Hawaii, celana pendek yang aduh ini santuy banget, dimana bahkan dia tidak menggunakan senjata utama di sini karena kita nggak melihat kan ada kapak yang dia bawa, dan kapak yang tadi juga itu mungkin cuma nemu doang karena itu adalah kapak raksasa. Apa mungkin dia bakal menggunakan kunci untuk menyerang Luffy ini? Ya cukup mirip lah seperti Rayleigh di Sabuni Archipelago, dia muncul tanpa membawa senjata apa-apa dan murni tangan kosong doang. Bahkan waktu ngajarin Luffy di Rusukaina pun dia menggunakan tangan kosong. Yang apakah mereka benar-benar bakal dibuat show off kekuatannya dengan tangan kosong seperti apa? Dimana mantan kru dari bajak laut di bos. Tapi jangan lupa juga ada satu hal yang perlu menjadikan concern, kalau Luffy ini adalah saat ini dia seorang Yonko atau kaisar bajak laut, yang pastinya kekuatan juga tidak bisa diremehkan oleh orang-orang tua, bahkan oleh sekelas Copper Gaban sekalipun. Ya apa mungkin dia memang cuma pengen ngetes doang nih, kalau Luffy lolos ujian maka Luffy akan cukup kuat untuk membebasin Loki, dan dia mungkin bisa dibilang sudah setara dengan Shanks dan akan bisa menghentikan Loki nanti. Oh ya, terkait sosok misterius Gaban ini sebenarnya udah jadi prediksi jamaah kita semula ya, kalau sosok ini pasti akan muncul, tetapi kita nggak tahu aja waktunya kapan. Dan untuk channel Level Lobby sendiri itu pun sudah pernah kita bahas jauh sebelum kita melihat siluet yang ada di Pulau Elbaf, yaitu momen pertama kali ketika Shanks diperlihatkan ada di Elbaf. Karena di situ dia bilang ketika ngobrol dengan orang yang dikira sudah mati itu membuatku lupa waktu. Nah dari situ waktu itu kita sudah memprediksikan apakah Gaban berarti ada di Elbaf dan dialah yang bicara dengan Shanks. Yang sepertinya untuk momen itu pun akhirnya terkonfirmasi di satu chapter ini. Tapi mungkin misinya adalah Gaban ini sudah ada di Elbaf selama 20 tahun, yang berarti saat insiden 14 tahun lalu yaitu perang Elbaf atau 6 tahun lalu ketika Shanks nangkap Loki, seharusnya dia tahu semuanya ya. Tapi kira-kira menurut kalian apa nih peran dari Copper Gaban untuk keberlanjutan cerita di Elbaf nanti? Nah jadi itulah video review untuk chapter 1139 kali ini. Yang jujur ini chapter yang sangat-sangat menarik sih, walau ini masih pembuka dari pastinya satu hal yang akan jauh lebih besar nanti. Tapi sebelum itu kita harus kasih apresiasi dulu nih buat Oda Sensei, terutama 4 chapter berturut-turut tanpa libur di awal tahun 2025. Karena jangan lupa minggu depan kita akhirnya akan libur untuk pertama kali. Dan kita recap dikit nih, apa aja sih 4 chapter berturut-turut yang sangat-sangat luar biasa dari Oda Sensei, dimana di
chapter 1136 kita mendapatkan dualisme Nika dan kisah tentang Loki. 1137 tentang sosok King Harald dan tentu saja Vigarland Samrock. Dan 1138 kemarin adalah tentang mural piece yang udah kita bahas juga di satu video super panjang sampai 40 menit ini. Dan sekarang 1139 adalah kemunculan kru utama Sang Raja Bajak Laut alias Copper Gaban yang luar biasa, yang sepertinya dia lagi momen-momen what a day nih di One Piece fans di tahun 2025. Tapi oke lah, kita nilai dulu ya berapa untuk chapter kali ini, dan akan langsung saya kasih nilai aja 9 dari skala 10. Yang kira-kira kalau menurut kalian berapa, coba tuliskan di kolom komentar. Nah, jadi itulah untuk video kali ini, dan seperti biasa saya mau berterima kasih nih buat yang sudah setia menjadi nakama eksklusif dari channel Fildomi, terutama yang sudah join membership seperti para Devil Producer, Hak User, dan juga Will of D. Ya, buat kalian yang pingin bisa join membership mulai dari 10.000 doang, bahkan 10.000 mah Mixway juga masih belum cukup. Nah, buat kalian juga yang mau lanjut ke video-video lain, bisa langsung klik link yang ada di sini ya. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.